어떻게 기주지? 전국 제1의 댄스 동아리라는 답원대기실로 와. 아빠 보여요? 나한테도 같이. 과거의 화제가 아니었어요. 어쩔 수 없는 운명. 썼다. 실종자. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Atypical Family, episode 12, episode terakhir, Markyo. Mari kita review. Sekarang giliran Harim yang dirundung. Bok Ina pun mencoba mendekatinya dan mengajak menari bersama lagi, tapi siswi itu tetaplah sombong. Bok Dong-hee diperkenalkan pada Paman Sauna. Ia sedikit terpana, ditambah baru menyadari Paman Sauna adalah kurir pengantar makanan yang selalu masih hangat. Sungguh alasan jatuh cinta yang aneh. Giju mendapatkan bekas luka di leher. Ia menyadari jika itu adalah pertanda untuk menyelamatkan Dodahi di masa lalu. Paman Sauna memberikan pelajaran pada si Mokono yang tak tahu diri, karena sebelumnya ia sudah mengganggu Dong-hee. Pria itu mengancam dengan video terbangnya Dong-hee jika tak mau menikahi si Mokono. Tapi Bok Dong-hee tak takut, karena zaman sekarang tentu orang-orang tak akan percaya pada video seperti itu. Si Mokono memohon setidaknya untuk dikembalikan uangnya, karena ia sudah berhutang banyak pada rentenir. Dong-hee tak peduli lalu pergi. Dan si Mokono terus-menerus mengirimkan pesan-pesan bernada ancaman pada Dong-hee. Lagi-lagi mimpi kebakaran datang lagi pada Nyonya Bok. Dodahi tahu ada yang tak beres pada Giju, dan memang benar saja. Ia melihat luka itu sudah Giju dapatkan. Dodahi menjadi panik, takut kehilangan Giju. Nyonya Bok bermimpi jika Dong-hee terbang di kompetisi menari Bok Ina. Entah apa yang terjadi. Dong-hee dilarang untuk datang, tapi ia bertekad akan mengubah masa depan. Ia yakin tak akan terbang di sana. Untuk membuktikan Giju bisa selamat. Dan tibalah hari kompetisi. Dandanan tim Sora keluarga Ina dan tim Sauna begitu heboh. Ina masih berharap-harap cemas menunggu kedatangan ayahnya. Karena Giju tadi mampir dulu ke tempat pemadam kebakaran untuk mencari informasi lengkap tentang kebakaran dahulu. Sedangkan si Mokono mengancam Dong-hee dan meminta bertemu di tempat kompetisi. Seolah terobsesi, ia menyiapkan kejutan yang menggelikan untuk Dong-hee. Harim akhirnya muncul juga, tim pun menjadi lengkap dan semakin bersemangat. Giju berlari untuk mencapai pertunjukan, untungnya ia tepat waktu. Ina terlihat tampak gugup karena banyak pasang mata yang tertuju. Jongwoo pun menguatkan dan mengatakan untuk melihat saja dirinya, dan akhirnya Ina mendapatkan kepercayaan dirinya. Tampak sorot mata Giju yang begitu bangga melihat perubahan pada anaknya. Mata Giju pun berkaca-kaca. Si Mokono terus memohon kembali pada Dong-hee, bahkan mengancam menuangkan bensin. Tapi ia tentu tak berani, karena pria itu dasarnya memang pengecut. Nyonya Bok mulai ketakutan. Ia mendapat firasat yang ternyata mimpinya selama ini bukanlah berasal dari masa lalu, tapi saat ini akan terjadi kebakaran di tempat itu. Giju bergegas pergi karena tadi Dodahi mengatakan jika baju yang ia pakai saat ini adalah ketika ia memberitahu Ina sedang dikurung di gimnasium. Dan seolah berpamitan, Dodahi tahu jika waktu kebersamaan mereka semakin menipis karena luka Giju pun sudah mulai memudar. Masa depannya tak bisa diubah. Dodahi begitu tak rela melepas kepergian Giju. Karena tadi sudah menuangkan sedikit bensin. Benar saja kejadian. Api mulai merembet terkena lilin-lilin cinta si Mokono. Ayah pun segera menekan tombol kebakaran dan suasana tiba-tiba menjadi kacau karena api sudah merembet di belakang panggung. Bok Dong-hee datang melihat kekacauan itu dan inilah keputusannya. Ia akhirnya terbang untuk menutup tirai pengaman itu. Dodahi segera mencari Bok Ina, tapi ternyata Ina terkurung bersama Harim. Giju yang sudah kembali segera mencari keberadaan Ina dan hanya menemukan Harim seorang saja. Untungnya Dodahi bisa menemukan Bok Ina. Namun api sudah semakin membesar
dan hampir saja mereka akan tertimpa bangunan runtuh. Giju datang di waktu yang tepat. Sungguh miris karena inilah mimpi yang dimaksud. Giju menahan bangunan roboh itu, meminta Dodahi untuk pergi membawa Ina yang sudah pingsan. Dodahi tak mau meninggalkan Giju sendirian, tapi Giju mengatakan jika ia harus melakukannya, agar momen kebersamaan mereka selama ini bisa terwujud. Ia juga harus kembali ke momen 13 tahun lalu untuk menyelamatkan Dodahi. Giju sudah tak kuat menahan bangunan roboh itu. Ia terus memaksa Dodahi untuk pergi. Dan setelah Dodahi pergi, akhirnya tubuh Giju pun tertimpa bangunan itu. Giju kembali lagi ke momen ketika Bok Ina lahir. Dan ketika Giju meraih pintu berwarna, seiring ia berlari menuju kebakaran sekolah, semua yang ada di sana pun berwarna. Dan bisa terlihat oleh seniornya yang sudah meninggal itu. Giju sempat melarangnya untuk pergi, tapi tentu itu adalah sebuah tugas untuk senior. Dan benar saja, senior itu tertimpa bangunan runtuh. Giju harus menyingkat waktu. Ia segera mencari jalan untuk menyelamatkan Dodahi remaja. Giju menerobos gedung yang penuh dengan api dan mempertaruhkan nyawanya. Hingga akhirnya ia menemukan Dodahi remaja. Segera membawa tubuh Dodahi yang sudah lemas itu mencoba mencari jalan keluar. Giju memberikan cincin miliknya dan mengucapkan salam perpisahan. Jika ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Giju mendorong tubuh Dodahi dari jendela, dan begitu tubuh Dodahi meluncur, Giju yang ada di bangunan itu pun terbakar. Shimo Kondo akhirnya dipenjara karena perbuatannya itu, dan Giju pun menghilang. Pemakaman tanpa jasad terjadi juga, hingga hari-hari pun berlalu, dan Dodahi kini sudah memiliki anak lelaki yang menggemaskan. Sedangkan Bok Donghi dan Paman Sauna berkencan secara ekstrim dengan membawanya terbang ke sana kemari. Bok Ina juga sudah semakin besar. Anak Dodahi ternyata lebih super lagi. Ia bisa membawa benda dari masa lalu hanya dilihatkan bentuknya saja. Dodahi pun mencoba memperlihatkan foto Giju pada anaknya, meminta untuk membawa ayahnya kembali, dan meleng sedikit saja. Ternyata anaknya benar-benar membawa Giju. Giju kini ada di hadapan dirinya, dan itulah akhir dari perjalanan keluarga super, kisah tentang keluarga Bok dengan wanita pencuri.